早懂吗？今天觉得最美几句说嘛的大的旁边电视面给几句听给不的那搞不了开的要的，这啥？俺这里几句跑了呀，拍拍给，是叫不主任。Selama pengajaran area SMA ke-8 eh, ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya kepada para refuge. Demikian pula, 中国看的拍拍给大这基本上连接的，俺当的是 semua 中国 biksuni yang telah datang untuk kajian negeri. 给你们说的，Demikian juga setiap 给你 orang 吧，dan 这个 juga 什么情 anggota 况 sang 下，yang 给 menonton 给你 lewat 们上的，甚 webcast, 至是 para 有的。biksu-biksuni. 但这里的 Saya 这 ingin 这 Saya 这 ingin 这几句 menyampaikan 给搞不 salam 了 saya 的，untuk Anda 这 semua dan semoga Anda semua baik-baik saja dan pada malam hari 这情 ini 况不穷不的，俺送去的话的钱呢，养啊，干用，这给这忙不穷不的。俺这里啥呢？看些送的，kita telah 俺那老张军队嘛，先呢，kita telah mendiskusikan 俺看些 banyak 给给这 sekali 嘛，tentang 俺这给啥的，apa yang akan 俺这 kita 给这 ajarkan 啥的，pada pengajaran ini. Ada kali ini ada yang 俺那看些送去的，mengusulkan tentang 上不些，tujuh 给 poin 给，pelatihan batin, ada yang mengatakan 37 俺看 pelatihan 些说，那么这里给 bari 37 pelatihan beri 给啥 satwa, 的，ada yang 但给 mengatakan 那老呢，eh, 俺那给这 ada yang 给这这给啥的，mengusulkan dari 送去的呀，俺 permata 这里这里 hiasan 先别的，pembebasan dari Gampopa dan di antara 给 itu 别给，opini 送 saya 去的 sendiri 呀，我家那给那往大 mungkin 叫么说，kalau 人 kita 送去的呀，berbicara tentang 50 ayat 俺那 tentang 给 seorang 呀，guru dan di akhir 送一不的，kita pada akhirnya memutuskan untuk mengajarkan tentang 50 ayat tentang guru. 但这档给的那么个剧本啥的嘛，但可能个参点个钱先别那的，参可能个团大的调用给都去的，Jadi 50 对 tentang 呀，那么个 ayat 剧本的 tentang 啥的，可 guru 能就是啥的 eh, 给人给那么个剧本设计需要的。artinya di sini 给那 ketika 好 kita 的呀，berbicara 那么 tentang 个剧本 50 设计可 ayat 能 tentang 参点 guru, 这些个那边 jadi 给，terdapat suatu teks yang 那么个剧 menyatakan 本写的，penjelasan 兄弟 dari 写，那 Jason 么念的 Drakwa 写 Gassen 的，tentang 50 修了个个 syair tentang guru 电影的给 yang 啥，ada 给给了给 ada 写的，judulnya. 那么个 Judulnya 写的，menjelaskan tentang judulnya. Judulnya adalah 到 di 底 sini 写嘛，disebutkan 这 karena 啥，judulnya ada 50 那 ayat 么个 tentang 剧本 guru 啥 karena 的，teks tersebut mempunyai 参可 50 能个 ayat. 参可能 Jadi 50 ayat 给团 tentang 大卡的没得，metode untuk menyenangkan guru sehingga teks ini 俺这 disebut 个要 sebagai 啥的呀，50 ayat 那么 tentang 个剧 guru. 本写的 Jadi 啥呢？那么第一句，Jadi ajaran dan 这档给 juga 那么写 teks 的，daripada 这档的 ini 没写的给呀，mengajarkan 那 ataupun 50 那好的 ayat 好的是吧？tentang 啥意 bagaimana 思？untuk 那 mengikuti 那么 seorang 个 guru, 的呀，bagaimana 给 kita 这啥的，harus 俺这里说的 mengikuti 呀，啊，guru secara khusus, 看啥？俺这里 bagaimana 没写不的，cara 哎，俺这里 hubungan dan 给啥？上啊，guru dan murid di dalam ajaran Wajayana. 这缺给这个也吧，啊，上啊给举，就上啊旺的。龙当免阿了说，但真这个就全这个对吧？真这个那么多那么你不如里啊，这个下单看这吧。俺他玩对啊，Jadi, bagaimana 上啊给，membuat 俺 koneksi 那里 antara 修一，guru 那么 dan 给，murid 俺那么 di 上啊 dalam 给了个那 Wajarayana, 么给啥 menerima 的，empowerment 这 dan 档给俺 mendengarkan 懂了 ajaran 个 yang 写的，semakin khususnya 但这 bagaimana 这 seorang 个那么 murid 就不对 yang 呀，memasuki 这个 Wajayana 这个 harus 这档 mengikuti 给俺 seorang 说 guru 的 dan 写的，metode-metode 是吧？untuk menyenangkan guru. 现在 Dan 俺 karena 那么剧本写的 diajarkan 这 di 档 dalam 给，50 ayat, maka disebut atau disebut 那么 sebagai 写的俺给 50 那 ayat 么个 tentang 写 guru 给 dan 啥？berbicara tentang cara mengikuti 但这 seorang 些写 guru. 的呢，但那么啥的，他给看的全的，Guru dalam bahasa 俺 Tibet 那 disebut 给 lama. 理解给古啥，第一个全大的，俺 Lama 写 itu 的这 berasal 些 dari 没 bahasa 写的啥，Sanskerta, 俺 guru. 那那么啥给，这个 Dan 给啥 ketika 的，kita 俺 menerjemahkan 写上的，kata 那 itu 么啥个全的 dan 给，maknanya 给 ke 给写 dalam 的，bahasa 理 Tibet, 解 maka 给 kita 是啥的，mendapatkan satu kata lama.
Jadi sumber daripada kata lama ini adalah kata guru dari bahasa Sanskerta. Terdapat banyak sekali penjelasan yang diberikan tentang guru. Yang sering kita katakan adalah guru. Guru adalah keberatan. Berat di sini artinya seperti kita memikul sesuatu yang berat. Dan di sini artinya adalah seseorang yang berat dengan kualitas ataupun memiliki kualitas-kualitas besar. Itulah seorang guru harus dipahami di mana ketika kita berbicara maknanya. Jadi secara ringkas diberikan guru atau diberikan titel seorang guru itu tidak membantu. Harus memiliki kualitas dan karakteristik daripada seorang guru. Jadi penting bagi seorang guru memiliki seorang kualitas ataupun karakteristik ini. Baik itu di dalam sutra dan tantra, semua menjelaskan ataupun menjelaskan hal ini dalam teksnya. Dan untuk mengikuti seorang guru, Anda harus meneliti apakah guru itu adalah benar atau enggak. Jadi penting kita melakukan hal itu. Dan ketika kamu menemukan seorang guru yang autentik, maka adalah sangat penting untuk mengikuti secara tepat, secara batin, dan secara aksi. Dan yang paling penting dalam mengikuti guru adalah benar-benar sangat tergantung daripada motivasi Anda, dan motivasi itu ada sebuah pepatah yang mengatakan pepatah di dalam Cina yang mengatakan bila mana Anda di awal salah saja beberapa sentimeter, maka di akhir kamu akan memiliki kesalahan sudah banyak kilometer. Jadi bila mana motivasi kita di awal, bila mana kita mempunyai motivasi salah mengikuti guru, maka di akhir kita akan benar-benar memiliki motivasi yang sangat salah mengikuti sang guru. Jadi, ketika kita mencari seorang guru, kita mengikuti seorang guru yang sepanjang waktu, yang paling penting adalah motivasi kita. Banyak sekali orang yang berpikir, mungkin saya akan bagus untuk menemukan seorang guru yang terkenal. Dan ini adalah motivasi mereka untuk mencari seorang guru. Yang lain, banyak sekali guru dan yang mempunyai banyak murid, guru yang mempunyai banyak murid itu adalah pasti yang lebih baik. Jadi mereka memikirkan bahwa mereka adalah lama, tapi kenyataannya tidaklah demikian adanya. Jadi yang benar adalah bila mana orang-orang itu adalah orang yang sangat impresif, yang menarik. Jadi ketika kamu melihat dia mungkin sangat merasa tertarik dan sebagainya, maka kita coba berusaha mendekatinya. Lalu itu, tetapi bila mana kita mengikuti seorang guru, tetapi motivasi kita tidak benar, tidak untuk mempertahankan dharma, bukan untuk mempernafikan dharma. Dan bila mana kita membaurkan motivasi yang benar dan salah ketika mengikuti guru, maka kita akan mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan. Jadi kita bisa melihat banyak orang mengatakan guru yang baik dan guru yang buruk, tetapi ya dalam satu perspektif itu semua tidak dapat disalahkan sebenarnya. Ya karena motivasi Anda adalah salah. Ketika Anda mulai mencari sang guru, mungkin ia lebih ganteng atau lebih terkenal, jadi tampan. Di akhirnya, guru yang Anda ikuti adalah guru yang bagaimana? Apakah itu adalah seorang guru yang terkenal? Dan pada akhirnya,
Dan karena di dalam batin Anda selalu memiliki ini adalah guru yang terkenal dan bahkan Anda tidak memiliki kemelekatan, tetapi Anda memiliki sedikit guru yang terkenal sedikit saja, itu juga akan mendatangkan kesulitan, bukan? Saya tidak mengatakan itu tidak buruk, tapi ini adalah tidak begitu bagus. Jadi motivasi ini sangat penting. Jadi ini adalah kadang-kadang setiap orang memiliki motivasi yang demikian. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Jadi agar benar-benar bisa menemukan seorang guru yang baik dan meninggalkan guru-guru yang tidak tepat atau otentik, maka kita harus kembali lagi pada motivasi benar kita. Kadang-kadang kita bisa merasakan, oh tidak apa-apalah, mungkin sedikit motivasi yang sedikit tidak benar, tidak apa-apalah ya. Tapi itu akan membawakan hasil yang tidak baik atau akhir yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita juga mengatakan, guru kita berlatih, belajar Buddha Dharma, kita juga tidak sangat hati-hati. Kita tidak seperti pada saat di dunia kita sangat berhati-hati baru kita mengambil keputusan. Contohnya saja, bahkan hanya barang yang bernilai Rp1, kita tidak akan begitu peduli karena dia sangat murah sekali, bukan? Jadi kita juga tidak begitu peduli, maka kita hanya memberi begitu saja karena ia adalah sesuatu yang sangat murah sekali. Lalu Anda membelinya, tetapi bila mana sesuatu barang itu adalah berapa jutaan atau ratusan juta ataupun miliaran, bila mana Anda mau membelinya, maka Anda akan benar-benar mempertimbangkannya. Maka Anda akan benar-benar bisa menelitinya, ini benar punya asli atau tidak, terus manfaatnya apa, apakah layak dibeli atau tidak. Lalu setelah melewati sedemikian penelitian ataupun pemeriksaan, barulah Anda membelinya. Kenapa? Karena Anda harus menghabiskan banyak uang. Lagi pula, akhirnya hasilnya juga sangat berat sekali. Oleh sebab itu, maka Anda akan sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan ini. Jadi sama halnya perbandingan demikian. Kita belajar Buddha Dharma ataupun kita praktis Buddha Dharma, ia adalah sesuatu yang tak dapat lagi terbandingkan lagi pentingnya. Karena ia bukan hanya memberikan manfaat pada kehidupan ini, tetapi juga dalam setiap kehidupan kita akan dapat membantu kita di dalam sudut Buddha Dharma. Tidak ada hal yang lebih penting daripada masalah ini. Lagi pula, selanjutnya, kita juga, namun kita tidak benar-benar menganggap berat masalah ini. Dan kita juga tidak benar-benar menganggap penting hal ini. Sehingga kita tidak benar-benar memahami pentingnya apa. Mungkin mulut mengatakan, oh Buddha Dharma itu penting, belajar Dharma itu penting, guru itu penting. Tetapi ketika kita benar-benar melaksanakannya, di dalam hati kita tidak benar-benar menganggap seperti itu ataupun tidak seperti itu. Jadi apa yang kita sebutkan adalah guru itu adalah memilih seorang guru itu adalah merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka benar-benar harus serius, tidak boleh sembarangan. Bila mana memiliki motivasi atau sikap mental yang benar-benar menganggap penting melakukannya, mencari guru, maka baru bisa memberikan hasil yang bagus. Tetapi bila sebaliknya, maka sudah barang tentu hasilnya tidak akan bagus. Jadi terakhir, jadi di sini kita memutuskan, kita mengajarkan tentang 50 ayat tentang guru. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah
Karena memiliki seorang guru atau mengikuti guru itu adalah hal yang paling penting. Mengikuti seorang guru ya adalah sangat penting sekali, tidak peduli dalam yana apapun, terutama di dalam Wajayana. Karena di dalam Wajayana semua pencapaian umum dan tidak umum itu sangat tergantung pada sang guru. Jadi ini adalah sangat penting untuk memiliki satu poin yang tidak salah menyenangkan atau mengikuti guru. Dan ini adalah sebagai dasar untuk mempraktekkan Dharma. Dan untuk alasan inilah, seorang makhluk agung memasuki Wajayana, landasan dalam pelatihannya adalah mengajarkan 50 ayat tentang guru. Jadi demikian pula mereka akan mengajarkan 14 samaya, kejatuhan samaya, ataupun 14 samaya atau akar. Untuk alasan itulah adalah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana mengikuti seorang guru secara tepat dan terutama di dalam ajaran Wajayana. Jadi terdapat beberapa poin penting di sini. Pada umumnya, secara umum 50 ayat tentang guru ini, beberapa tahun yang lalu saya menghabiskan waktu beberapa saat mengajarkan pada beberapa orang tentang hal ini. Mungkin kalau kita berbicara tentang orang Tibet, mungkin itu lebih bagus juga karena mereka memiliki lingkungan, kebiasaan dan sebagainya mendukung. Dan selain daripada itu, kita tidak memiliki lingkungan dan mempelajari mantra rahasia seperti misalnya antara Cina ataupun di Barat. Jadi adalah mereka tidak tahu bagaimana mengikuti guru, maka adalah sangat berbahaya bagi mereka untuk tidak mengetahui ini. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Anda harus mengikuti guru dan sebagainya. Dan itulah sebabnya kita mengajarkan tentang 50 ayat tentang guru ini. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan ia jadi saya merasa sedikit tidak nyaman untuk mengajarkan tentang 50 ayat tentang guru ini di internet pada audiens yang besar. Tetapi kali ini saya mengajarkan itu adalah karena tujuan utama saya mengajarkan ini adalah kepada para biksuni, wiharawati yang datang ke dalam area SEMA ini. Jadi saya rasa ini adalah sangat penting bagi mereka untuk memahami ini. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu Anda pahami juga. Dan itulah sebabnya saya memutuskan mengajarkan topik ini. Jadi di sini berarti saya sebenarnya tujuannya adalah secara terutama adalah mengajarkan para wiharawan dan wiharawati. Dan di samping daripada tetap juga terdapat murid-murid daripada Barat dan Cina yang murid-murid dari seluruh dunia yang memiliki keyakinan atau devosi. Bila mana kita memberikan satu penjelasan yang komplit di dalam Wajayana, mereka akan mengetahui, penjelasannya adalah demikian. Mereka akan tahu daripada ada orang
Dan sehingga di masa yang akan datang, bila mana ada orang-orang yang memberikan penjelasan yang tidak tepat, mereka tidak akan menerimanya, ataupun terpengaruh oleh itu. Dan oleh sebab itu saya merasa ada manfaatnya dari itu. Jadi untuk itu, khususnya untuk hari ini, jadi kadang-kadang saya merasa tidak nyaman mengajarkan topik ini, merasa tidak nyaman ini adalah karena saya juga mendapatkan satu gelar tentang guru. Jadi saya merasa seolah-olah, oh Anda harus memperlakukan saya adalah seperti ini dan seperti itu. Jadi ada satu perasaan yang tidak nyaman. Tetapi ketika saya mengajarkan hal ini, saya tidak mempunyai motivasi sama sekali untuk itu. Dan waktu saya menjelaskan, saya juga tidak memikirkan bahwa saya adalah seorang guru. Dan bagi Anda, kamu harus memikirkan saya adalah seorang penting atau sangat penting. Saya tidak ada motivasi untuk menjadikan hal itu. Saya hanya menjelaskan apa yang tertulis di dalam teks ini. Jadi itulah sebabnya saya merasa sedikit tidak nyaman untuk mengajarkan topik ini. Tapi kadang-kadang walaupun tidak nyaman, kita juga tetap harus mengajarkan karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Kalau Tibetan nggak masalah karena mereka mempunyai kebiasaan seperti itu. Tetapi bagi murid-murid dunia, mereka akan mengatakan, oh beliau adalah seorang guru, maka ia akan mengatakan mengajarkan guru adalah penting dan sebagainya. Dan Anda harus mendengarkan apa yang saya katakan, apa yang ia lakukan. Mereka mungkin akan memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi saya merasa kadang tidak benar juga untuk menjelaskan hal ini di luar. Jadi itulah dia. Itulah sebabnya alasan-alasan kenapa saya membicarakan tentang 50 ayat tentang guru. Pada umumnya, 50 ayat tentang guru, terdapat naskah Sanskerta, juga ada penerjemahan Cina dan juga terjemahan Tibet. Jadi terdapat 3 naskah. Jadi kita akan berbicara tentang naskah Sanskrit belakangnya. Jadi saya rasa kita akan bermulai dengan penerjemahan Chinese. Jadi ada terjemahan kuno tua tentang terjemahan ini. Dan ini ditemukan di dalam Tripitaka Taiso. Dan ini dikatalogkan sebagai nomor 1687 atau 1687. Jadi nomor katalognya adalah 1687 dalam Tripitaka Taiso. Itu adalah terjemahan Mandarinnya. Dan penulis yang dikatakan sebagai Asvagosa dan penerjemahannya terdapat sebagai Guru Richen. Bila mana kita terjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta, maka itu adalah Ravikirtai. Jadi terdapat banyak guru, beberapa guru besar yang membantu Ravikirti yang membantunya. Lalu Ravikirti, siapa dia? Kalau kita mempertanyakan hal ini, beliau adalah terdapat dinasti Song bukan di dalam sejarah Cina. Jadi pada tahun ke-6 pemerintah Kaisar Song, maka beliau datang ke ibu kota Bianqing. Beliau sesungguhnya berasal dari India Tengah dan ia menjadi seorang guru besar di sana, dan di tahun 1046 ia pergi ke Bianqing di Cina, dan Sang Kaisar memberinya gelar guru besar Xian Fang Tashi. Ya, guru. Bila mana kita menerjemahkan term ini, jadi kita menerjemahkan sebagai guru besar Xian Fan ataupun Xian Fan Tashi, dan
selama masa itu dan pada saat itu beliau menerjemahkan ringkasan pelatihan atau Samucaya, Sutra yang mengajarkan jalan karma dari 10 ketidakbajikan. Dan di antara itu adalah 50 ayat daripada guru. Dan beliau juga, dan terdapat seorang wiharawan dari Jepang yang bernama Chen Xian, dan beliau sangat dekat dengan Ravi Kirti ini. Dan bagaimanapun juga, terjemahan Mandarin daripada 50 ayat tentang guru diterjemahkan selama Kaisar dinasti Sung, dan ini lebih awal sedikit daripada terjemahan Tibet oleh Rinzai Sapo. Dan terjemahan itu berasal dari ataupun dari sumbernya dari Sanskerta. Dan itu adalah sejarah daripada penerjemahan daripada 50 ayat. Dan kita berpindah ke terjemahan Tibet. Terdapat beberapa terjemahan di sini. Dan terjemah bahasa Tibetnya bisa kita temukan di bagian Tu dalam katalog Tahaku Tenjur. Di dalam katalog Tahaku Tenjur ini terdapat di To D3721. Di dalam hal ini, penulisnya dinyatakan ataupun terdaftar sebagai Asvaghosha, dan terjemahnya adalah oleh seorang cendekiawan India dari Padmakaravarma dan Biksu Rinchen Sangpo. Mereka merampungkan, mendiskusikan, dan merampungkan transmisi, dan kemudian terdapat juga terjemahan dari Chak Lok Sawa. Ada 2 penerjemahan disebut sebagai Chak Lok Sawa. Saya tidak tahu siapa dan di mana itu diterjemahkan, kapan diterjemahkan, yang disebutkan di dalam komentar oleh Choi Chong Kapap. Jadi ada 2 terjemahan Tibet, yaitu yang satu oleh Rinzai Sapo, yang satu oleh Chak Lok Sawa. Tapi saya belum melihat kopinya daripada terjemahan. Demikian juga di dalam bahasa Tibet atau di Tibetan. Kita juga memiliki komentar Sanskerta tentang 50 tentang 50 ayat tentang guru yang diterjemahkan oleh Go Lachawa Sonopal. Dan ini juga terdapat di dalam Tenjur. Jadi di dalam Tenjur kita mempunyai 50 ayat tentang guru, dan kita juga punya komentar tentang poin-poin sulit melayani guru yang diterjemahkan oleh Go Lachawa Sonopal. Jadi siapa penulisnya itu? Dan ada yang mengatakan penulisnya adalah Pandita Naki Rinchen. Namun ada yang mengatakan demikian. Namun apa yang tertulis di kolom tulisan di sebelahnya adalah komentar tentang pokok-pokok sulit dari 50 syarat tentang guru telah terampungkan dengan sedikit bahasa Sanskerta yang diperoleh melalui kebaikan cendekia besar Paul Naki Rinchen dari Timur India. Tony Rinchen Paul menerjemahkan di tempat retreat guru mulia yang agung di atas wihara. Dan bila mana kita melihat pada hal ini, komentar tentang 50 ayat ini
Apa yang dikatakan di sini? Penerjemahan daripada 50 ayat ini mempelajari sedikit bahasa Sanskerta dari seorang guru besar dari Paul Nekirinchen dan tidak mengatakan bahwa Paul Nekirinchen bekerja untuk terjemahan ini. Demikian pula terdapat cerita tentang Chola Chawa. Jadi di sini di dalam kisah hidup Samaracenga Coket berapa tentang Golo Cawa di dalam pohon yang menyebar pesat dari kualitas yang beragam mengatakan bahwa komentar tentang poin-poin sulit dalam mengikuti guru itu tidak memiliki kolofon dan di situ dikatakan ada kolofon, tetapi kalau kita melihat di sini kita melihat bahwa komentar tentang poin-poin sulit dalam mengikuti sang guru itu tidak memiliki kolofon, jadi sepertinya penulisnya tidak diketahui. Jadi ini komentar ini memiliki root text yang berbeda. Jadi terdapat sedikit dari root text yang berbeda di terjemahan Rinchen Sampo. Jadi kalau dengan demikian berarti kita bisa menemukan dua root text daripada Sanskerta. Jadi bagaimanapun juga komentar-komentar yang ditulis oleh Golo Cawa Sonupal jadi tidak ditulis sebelumnya menemukan bertemu dengan J. Chongkopar ya. J. Chongkopar. Jadi pada umumnya ketika J. Chongkopar berusia 59 tahun, yaitu di tahun 1415, Wang Drapagyaltsen mengundang J. Chongkopar dan 200 muridnya ke Onggetasi Wihara. Dan pada saat itu Golo Sampana bertemu dengan J. Chongkapa untuk pertama kalinya dan saat itu Golo Cawa menerima banyak ajaran-ajaran dari J. Chongkapa dan di antara itu adalah 50 ayat dan penjelasan samaya akar darinya. Jadi ia menerima ajaran-ajaran ini dari J. Chongkapa, katakan demikian. Bukan hanya ia menerimanya dari Chongkapa, dan kemudian beliau juga menghabiskan waktunya beberapa kali mengajarkan kepada orang lain. Jadi bila mana kita melihat pada hal ini, Golo Cawa menerjemahkan komentar tentang poin-poin sulit ini setelah ia mempelajari 50 ayat ini dari J. Chongkapa. Jadi ini mungkin ini adalah pemikiran saya. Lalu bila mana kita mau bertanya-tanya, komentar-komentar Tibet paling terkenal yang masih ada yang mencakup penjelasan 50 ayat tentang guru, kalau kita membuat listnya, yang paling awal di antara daripada komentar tentang 50 ayat guru, 50 ayat tentang guru, yaitu adanya penjelasan 50 ayat tentang guru karya Jason Drapagyaltsen dan juga ringkasan 50 ayat tentang guru karya Drukon Chogya Dakpa. Dan juga terdapat komentar dari Ngok Sedang Dorje.
Dikatakan ada komentar darinya, tetapi saya belum melihatnya. Dan juga terdapat komentar di antaranya yang berasal dari Jejong Kappa, komentar yang berjudul pemenuhan semua keinginan siswa, penjelasan 50 syair tentang guru. Dan sesudah itu, dan di dalam istilah Kama Kamsang, kita mengenal Kama ke-7 Sodra Kyaso, yaitu ada anotasi 50 ayat tentang guru. Demikian juga seorang guru Charcelo Salgyaso di antara tradisi Sakya ada beliau ada penumbuh dari Sakya tradisi. Beliau menulis komentar tentang pembukaan pintu gerbang menuju pencapaian berharga, sebuah komentar mengenai 50 syair tentang guru. Demikian juga ada komentar-komentar tentang dari Rinchen Depa dan juga banyak komentar-komentar lainnya. Dan banyak dari itu saya melihat dari tradisi Gelugpa dan kelihatan banyak sekali komentar-komentar 50 ayat ini dari tradisi Gelugpa. Ketika kita berbicara tentang 50 ayat tentang guru, apa yang dikatakan di sini adalah apa yang dikatakan oleh penjelasan Jason Rapagase tentang 50 syair ini adalah bahwasanya di dalam 50 ayat ini 50 syair tentang guru ini diajarkan melalui 5 poin umum. Jadi untuk memahami memahami acara ini, maka akan sangat penting, sangat simpel untuk memahami melalui 5 poin ini. Yang pertama adalah orang menulisnya, teks ini. Jadi siapa yang menulisnya? Yang kedua adalah ini adalah teks Wajayana, tentunya tantra apa yang mendasarinya. Dan yang ketiga adalah alasan mengapa beliau menulisnya. Keempat adalah kapan acara ini harus diajarkan. Kapan waktunya Anda harus mengajarkan 50 ayat tentang guru ini. Dan yang terakhir ada ringkasannya. Jadi ini adalah penjelasan aktual daripada penjelasan ini. Jadi dengan memahami 5 poin ini, tampaknya mudah untuk dipahami jika jelas serupa dengan 5 poin ini. Jadi poin pertama adalah penulis daripada teks ini. Ada penjelasan berbeda tentang siapa penulis 50 ayat tentang guru ini. Jadi siapa yang menulis 50 ayat ini? Jadi ini adalah sangat complicated. Terdapat beberapa penjelasan tentang siapa penulisnya daripada teks ini. Dua yang utama adalah menyatakan ditulis oleh Aswagosha dan guru besar Bavilah. Ada yang mengatakan Aswagosha, ada yang mengatakan guru besar Bavilah. Ada orang yang mengatakan mereka itu adalah orang yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Ada orang yang mengakui itu adalah satu orang yang sama dengan dua nama yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, saya rasa lebih bagus kita mengatakan itu adalah dua orang berbeda. Asvagosa dan guru besar Babila adalah dua orang berbeda. Mungkin lebih aman kita mengatakan demikian. Alasannya adalah gayanya masanya juga berbeda. Dan beberapa cendekian coba mengatakan bahwa 50 ayat ini ditulis mungkin pada akhir periode ketika Vajrayana berkembang di India, ataupun ketika Vajrayana sudah berkembang di India. Dan Asagosha adalah hidup pada abad kedua Masehi. Ada yang mengatakan 5 sampai abad ke-5 dan 6. Tetapi bagaimanapun juga ia hidup di masa yang lebih periode yang lebih awal. Dan untuk alasan inilah bila mana kita melihat makna yang diajarkan di dalam 50 ayat ini,
Ia adalah teks yang ditulis setelah Tantra berkembang, karena alasannya adalah kalau kita melihat pada abad ke-49 daripada 50 ayat ini, yaitu kemudian jadikan mereka sebuah wadah reseptif dengan memberikan mereka mantra dan lain sebagainya. Buatlah mereka membaca dan menghafal 14 samai utama atau kejada akar. Dan di sini 14 samaya atau kejatuhan itu adalah diajarkan setelah Tantra muncul atau berkembang di India. Jadi ini adalah sangat sulit mengatakan bahwa ia ditulis oleh Aswagosar. Jadi itulah. Jadi Jackson Gelson di dalam kita mengatakan bahwa Jason Trapagasa menulis dalam penjelasan 50 ayat tentang guru, dan apa yang dikatakannya, guru yang menulis ini dikenal sebagai Bhavila. Ya, ia berasal dari kasta Raja Chandra. Kita masih ingat, masih ada dulu ada kasta bulan dan kasta matahari kan. Jadi ini adalah dari kasta Chandra atau kasta bulan. Dan beliau meninggalkan kekuasaan kerajaannya, pergi meninggalkan ke duniawi di Wihara Nalanda. Dan gurunya adalah Jetari dan Sudana. Karena dia masih belum mendapatkan gelar yang sesungguhnya saat itu sebagai raja. Oh sorry, dia tidak dapat gelar apapun di Nalanda, sorry ya, bukan raja Nalanda, maka ia meninggalkan Nalanda, Universitas Nalanda, dan pergi ke Benggala Timur. Tetapi dalam teks lain ada yang mengatakan hal yang berbeda. Dikatakan di sini adalah bahwa ia adalah seorang terpelajar non-Buddhis. Dan yang kemudian berubah menjadi seorang cendekiawan daripada Buddhis. Jadi terdapat dua penjelasan. Yang pertama adalah dia adalah seorang Buddhis, biarawan, tetapi ada yang mengatakan dia adalah non-Buddhis dan kemudian berubah menjadi Buddhis. Dan bagaimanapun juga beliau pergi ke Benggala Timur. Ya, ada Benggala Timur. Dan di Benggala sana, dekat Benggala sana itu ada terdapat suatu tempat yang disebut Tara Sang Negeri. Mungkin itu adalah sebuah rupang yang dibuat dari pasir. Dan beliau pergi dan beliau berasal dari Jambudipa. Dan India dikatakan di sana terdapat satu pulau yang disebut Chuta. Jadi singkat ceritanya adalah beliau di sana ada sebuah tara, kemudian beliau pergi untuk memujadana. Saat berada di sana, sebuah kapal tiba dari tempat perkumpulan di hutan Iswara di Pulau Chuta, dan di mana manusia di sana hanya memiliki kita hanya bisa berjalan di dalam sebuah mesin dengan dua orang diatur di dalam mesin tersebut. Jadi jadi ia berpikir jadi pada saat ia melakukan puja pada tara yang dibuat oleh Chandragomi dari pasir itu, maka orang-orang ini tiba, yang dari Pulau Chuta ini tiba,
dan mereka hanya memiliki satu. Dan orang-orang yang melihat dia bahwa sang guru memiliki 2 kaki ini sangat luar biasa dan membawanya pergi. Jadi ini adalah sesuatu yang benar atau enggak saya tidak tahu. Di suatu daerah pulau dengan manusia dengan 1 kaki, saya juga merasa aneh ya. Saya tidak tahu ini secara pasti, tetapi ini disebutkan di dalam kitab tradisi-tradisi. Jadi di sana orang-orang hanya memiliki seorang kaki. Bila mana Anda tiba di tempat itu, Anda memiliki 2 kaki, maka orang akan menganggap aneh-aneh. Tapi bagaimanapun juga saya masih belum punya waktu untuk meneliti tempat ini di mana, tetapi ini adalah suatu tempat aneh, tapi bagaimanapun juga. Jadi akhirnya orang Cuta ini mendukung idea, dan kemudian pada saat itu di Pulau Cuta ini ia melakukan praktis, dan di tempat itu tidak ada Buddha Dharma, dan di dalam hati ia berpikir di sini tidak ada di pulau ini tidak ada Buddha Dharma, dan saya harus kembali lagi ke kampung halaman saya, baru dengan demikian saya bisa memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Namun ia tidak bisa pulang, dan ia awalnya ya pada saat itu ia bisa sampai pulau ini karena dibawa oleh orang Pulau Cuta ini. Lalu dia nggak bisa pulang, bukan? Lalu akhirnya ia berdoa pada Tara. Karena Tara ini berada di Pulau Tara, di Pulau Cuta ini. Lalu di suatu malam ia bermimpi, Tara berkata kepadanya, dimanapun Anda ingin pergi, ingat di dalam hati dan benar-benar mikirkan tempat itu, dan dengan arahkan perhatianmu ke arah di mana Anda akan pergi, dan arahkan kepalamu ke arah di mana Anda ingin tuju, dan Tara memesannya kepadanya. Lalu ia menyetujui apa yang diberikan petunjuk oleh Tara, dan ia mengarahkan kepalanya ke arah di mana ia akan pergi, yaitu kampung halamannya, dan kemudian tertidur. Dan hari berikutnya ketika beliau terbangun, dia telah sampai pada suatu tempat tujuannya, yaitu di sisi lain daripada lautan yang telah meninggalkan Pulau Cuta itu. Dan kemudian dikatakan beliau pergi ke Nalanda. Jadi itu kira-kira adalah di India Tengah lah. Namun ketika beliau sampai ke Nalanda, perubahan itu terjadi sangat besar sekali. Tidak seperti pada masa ia berada di sana. Pada saat itu, semua cendekiawan atau pandita-pandita tua telah meninggal dunia. Lagi pula, selanjutnya, di masa lampau, murid-murid yang beliau ajar, semua sudah menjadi pendeta penuh. Melihat kondisi seperti ini, beliau berpikir, ayah, saya telah melewati waktu ketika saya dapat memberikan manfaat kepada orang lain, karena ia melihat pendeta-pendeta masa lampau sudah tidak kelihatan lagi, dan orang-orang ia ajar, murid-murid ataupun adik-adik seperguruan yang belajar bersama, mereka sudah menjadi pendeta besar dan tidak begitu peduli sama ia, mempedulikannya lagi, dan ia merasa sangat waktunya sudah berlalu, dan di dalam hatinya ada suatu menyesal dan juga ada kemarahan di dalam hatinya.
Dan lalu apa yang dia lakukan? Apa yang ia lakukan? Dengan kata sederhana, ia melafalkan mantra dan membuat bumi ini bergetar ataupun gempa bumi. Dan akhirnya bumi bergetar, gempa bumi tempat dan tinggal ia dulunya juga rusak ataupun rusak hancur. Dan selanjutnya merusak rumah-rumah orang lain dan bahkan membunuh banyak orang-orang, banyak sekali makhluk-makhluk hidup di pulau sana, ya, di pulau yang tempat ia tinggal, Cuta sana. Kemudian Tara bermimpi lagi, dalam Taranya mengatakan banyak sekali makhluk hidup terbunuh karena kamu, dan bahkan ia sendiri tidak tahu karena ia telah menyebabkan itu, karena tempat ia berada saat ini sama Pulau Cuta di mana dulu dia tinggal tidak tahu, maka saudara jauh. Dan tapi Tara tahu, bukan? Jadi Tara mengatakan kamu sebagai seorang praktisi daripada Mahayana adalah memberi manfaat. Tugas Anda adalah memberi manfaat bagi makhluk hidup. Tetapi Anda tidak melakukan demikian. Bahkan Anda mencelakai banyak sekali makhluk hidup. Oleh sebab itu, maka Anda telah melakukan karma buruk yang mencelakai makhluk hidup. Oleh sebab itu, Anda harus mengakuinya. Demikian disampaikan Tara di dalam mimpinya. Setelah mendapatkan mimpi ini, beliau sangat menyesal sekali dan dia berpikir, saya benar-benar harus menyesali. Lalu saya harus lakukan apa? Saya harus pergi ke Utaisan di Cina, di hadapan Manjusri saya mengakui dosa. Kemudian beliau berpikir demikian. Begitu ada pemikiran demikian, Tara muncul lagi dan berkata, Anda melakukan itu tidak akan dapat memurnikan perbuatan salah Anda. Anda pergi ke Utaisan, mengakui dosa itu tidak bisa memurnikan dosamu ataupun karma buruk. Karena dosa Anda itu berat sekali, maka Anda harus mengikuti aturan ataupun praktis Vajrayana baru bisa memurnikan Anda. Oh, bukan demikian. Jadi, demi untuk memurnikan karma buruk Anda, bukan seperti tadi ya, itu ada tadi, maaf ya, ada kesalahan penyampaian. Jadi, untuk memurnikan perbuatan salah ini, Anda tidak bisa hanya pergi ke Utaisan di Tiongkok melakukan dosa pada Manjusri, tetapi atau bagi para pemula dalam ajaran Vajrayana, Anda harus menulis 14 kejatuhan akar atau samaya akar dan 50 syair tentang guru ini. Dan tulis komentar yang banyak tentang Tantra. Jadi, baru kemudian sang guru menulis 50 syair tentang guru untuk menghilangkan sikapnya, meremehkan guru dan serta menunjukkan devosi kepada mereka. Dan agar tidak melanggar samaya laki dari 5 keluarga. Dan kemudian ia juga menulis kejatuhan samaya akar, dan beliau juga menulis komentar tentang Abhisheka, Wajrapana, Susidikara, Abhibodhi Wairocana, penyatuan para Buddha, 4 kedudukan, Wajradaki, dan Cakrawa Sambara. Dan guru ini juga mempunyai 3 yidam atau Ista Dewata. Ya, Ista Dewata untuk mencapai Mahamudra adalah Cakra Sambara. Ista Dewata untuk menghilangkan hambatan eksternal adalah Tara, dan deity untuk menghilangkan hambatan batin ada Acala. Jadi beliau juga adalah seorang guru dengan 3 Ista Dewata. Ya. Jadi ada juga orang
Dan beliau dan Manju Sri Kirta sama-sama dikenal sangat terpelajar pada saat itu. Jadi, ia adalah salah satu dari guru yang sangat terkenal di antara guru-guru besar India. Jadi ini adalah individual ataupun penulis, dan inilah diajarkan di dalam komentar daripada Trapagyasat. Jadi dari sini kita bisa melihat, kita bisa mengatakan, lebih bagus mengatakan mereka adalah dua orang yang berbeda daripada satu orang yang sama. Jadi untuk hari ini saya rasa sampai di sini saja. Sampai di sini. Jadi sangat sulit sekali bagi saya untuk mengajarnya. Karena di awal saya memiliki banyak sekali urusan dan sangat sibuk sekali, dan kemudian saya jatuh sakit pilek, flu, dan saya tidak punya banyak waktu untuk istirahat, kemudian tidak memperkaya diri, jadi saya agak khawatir apakah pelajaran ini bisa lancar berjalan dengan baik. Namun bagaimanapun juga hari ini kita juga sudah dengan lancar dapat membuka hari pertamanya. Jadi saya rasa ini adalah awal yang baik. Jadi awal yang baik itu adalah separuh daripada keberhasilan. Jadi saya rasa di belakang masih ada pelajaran-pelajaran, saya rasa tidak akan banyak halangan. Jadi hari ini sampai di sini dan berikutnya kita dedikasi.